Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat siang bagi Bapak Ibu yang ada di Belanda atau di Prancis. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu yang ada di Malaysia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diperkenankan Tuhan untuk kembali beribadah. Kemungkinan Bapak Ibu sudah sekian kali beribadah dalam perayaan Natal atau ibadah Natal pada bulan Desember ini. Dan tema yang sama juga bagi pada umumnya gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di bawah PGI dan juga KWI. PGI dan KWI memutuskan untuk mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Menjadi pesan Natal pada akhir tahun 2025 ini. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya memperhatikan bahwa kata Allah hadir ini sebenarnya itu sama dengan Injil. Allah hadir karena kehadirannya adalah mendatangkan kabar baik, membawa kabar baik, dan kehadirannya sendiri adalah kabar baik. His presence adalah good news, and the good news of His presence adalah good news. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan saya memberikan subtitle menjadi tokoh utama dunia. Kehadiran Allah di tengah melalui oknum-oknum tertentu terlebih dahulu seperti Yusuf dan Maria, dan menjadikan Yusuf Maria sebagai tokoh yang sangat menentukan dunia ini. Tentu Allah yang menentukan dunia ini, tetapi Yusuf Maria bahkan kita sekarang pun menjadi instrumen Allah hadir dalam dunia yang menentukan nasib dunia, yaitu kehadiran Allah. Dalam konteks ibadah Natal, Yayasan Teologi Insan Indonesia dan Institut Teologi Insan Indonesia serta Sekolah Tinggi Agama Kristen Reform Remnant Internasional. Pada hari ini, Jakarta 28 Desember 2025. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama tentang nubuat kehadiran Allah. Allah hadir diawali dengan nubuat yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Bapak Ibu sekalian, teks ini merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Raja Ahaz dalam setting sejarah, di mana Ahaz sebagai Raja Yehuda, di mana pada waktu Israel terpecah menjadi kerajaan utara, yaitu Israel, dan kerajaan selatan namanya Yehuda. Dan kerajaan selatan dipimpin dalam kepemimpinan Raja Ahaz. Dan pada masa itu, Yehuda dan Raja Ahaz hendak diserang oleh kerajaan utara yang berkoalisi dengan kerajaan Asyur. Sehingga digambar ketakutan menimpa bukan hanya Raja Ahaz, tetapi seluruh rakyat atau seluruh umat Yehuda, kerajaan Yehuda, mengalami kegentaran yang sangat atau ketakutan yang sangat besar. Itu diungkapkan dalam Yesaya pasal 2 ayat pasal 7 ayat 2, seperti pepohonan di hutan yang bergoyang ditiup angin. Demikianlah gambaran ketakutan yang menimpa Raja Ahaz dan kerajaan atau umat Yehuda. Di tengah-tengah ketakutan ini Allah datang, Allah hadir, dan Allah berfirman. Demikian firman Tuhan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Inilah janji, inilah promise, dan inilah rancangan Allah atau nubuatan yang nanti digenapi. Tapi ini merupakan promise Tuhan kepada umat yang dalam kegentaran. Sebagai representatif dari dunia ini, Allah not only hadir bagi komunitas Yehuda, kerajaan Yehuda, tapi juga menjadi kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian digenapi dalam catatan Matius
Matius pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Nah, teks ini adalah sama juga pada waktu Yusuf tunangannya Maria hendak berniat untuk menceraikan atau untuk memisahkan dirinya dengan Maria karena dia mengetahui bahwa Maria hamil tanpa melakukan hubungan seksual sebagai suami istri dengan dirinya, Yusuf. Sehingga Yusuf tidak mau membongkar aib ini karena kebiasaannya seorang wanita hamil dalam konteks persinahan, hamil tanpa suami itu pasti dibawa ke tempat umum dan ditelanjangi atau dipermalukan dan dilontari dengan batu, dan dipermalukan dan dilontari dengan batu, seperti peristiwa dalam yang dicatat oleh Yohanes pasal 8. Nah, Yusuf tetap mengasihi Maria dan tidak mau mencemarkan atau mempermalukan atau menampilkan bobrok atau keburukan Maria, sehingga dia diam-diam hendak menceraikan Maria. Di saat yang sama, Allah datang, intervensi, Allah hadir pada Yusuf dan Allah berfirman demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, dari Allah. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita sudah membaca dua bagian teks Alkitab dari nubuatan dalam kitab Yesaya dan juga penggenapan dalam kitab Matius. Berdasarkan dua teks ini, saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan garis besar khotbah Natal saya pada sore hari ini dalam bingkai tema atau dalam tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, seperti konteks keluarga Yusuf. Allah hadir menyelamatkan keluarga-keluarga di dunia ini, dan itulah yang akan dibahas pada bagian pendahuluan. Kemudian dilanjutkan dengan arti kehadiran Allah. Arti kehadiran Allah. Yang selanjutnya, keberartian. Yang pertama, meaning of God's presence. Arti kehadiran Allah. Lalu yang kedua, yang pembahasan yang ketiga, the significance of God's presence, atau keberartian, berartinya kehadiran Allah, yang dikupas atau diuraikan dalam 4 pokok pikiran. Yang pertama, kehadiran yang terencana, bukan kebetulan, kehadiran yang menentukan, kehadiran yang mengubahkan, dan kehadiran yang berkesinambungan. Kemudian diakhiri dengan yang pertama, pendahuluan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya berpikir bahwa sebenarnya mengapa tiba-tiba tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga menjadi tema Natal tahun 2025 ini. Memang setelah saya membaca apa yang menjadi khotbah awal PGI dan KWI. KWI itu Konferensi Wali Gereja Indonesia, baik Protestan, mainstream maupun Katolik, bersepakat untuk menjadikan tema keluarga sebagai sorotan utama gereja-gereja pada penghujung tahun 2025 ini. Ya tentu oleh karena menyuaraknya masalah-masalah berkenaan dengan keluarga. Tema keluarga disuarakan. Dan saya mencermati hal ini adalah sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Namun, kenapa hanya saat Christmas? Kenapa nanti dibahas pada penghujung tahun 2025 setelah hancur-hancuran, setelah keluarga banyak bergumul, berjuang, dan juga hancur. Kenapa baru membahas pada berkenaan dengan Natal tahun 2000? Tentulah ada baiknya juga daripada tidak dibahas.
Tetapi saya memberikan pendapat seperti kalimat reaksi jangka pendek. It's not wise. Reaksi jangka pendek. Kenapa baru ada masalah, bahkan sudah hancur-hancuran, baru sama dengan bencana yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara. Kenapa kita baru heboh? Kenapa tidak sebelum terjadi bencana, ketegasan pemerintah mengawasi alam, mengawasi dan juga penduduk, cares dengan lingkungan alam. Kenapa baru setelah ribuan orang mati, banyak korban hilang, juga penderitaan? Ini seperti masyarakat primitif. Ada masalah baru ditangani. Kenapa tidak? Sebelum ada masalah, banjir bandang, ditangani dulu dong. Itulah negara yang bijaksana. Tapi sekarang kita berteriak-teriak ke sana kemari, mempersoalkan, bahkan tarik ulur persoalan orang-orang yang dalam kesukaran, dalam kesulitan, bahkan menjadi pokok tren news dari sejumlah channel televisi. Nah, Bapak Ibu, saya melihat itu reaksi jangka pendek. Reaksi jangka pendek itu ciri-ciri masyarakat primitif. Nanti 1 jam ke depan baru ditangani. Tidak melihat 10 tahun ke depan. Hanya melihat 1 meter ke depan. Hanya melihat 2 jam ke depan. Baru ada upaya. Kenapa tidak melihat 5 tahun yang akan datang? Kenapa berpikir reaksi jangka pendek? Nah, padahal sebenarnya mengenai keluarga, Allah sudah memberi perhatian besar pada keluarga sejak penciptaan. Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan. Jadi tidak harus tunggu akhir tahun 2025. Tapi bagus juga kalau PGI dan KWI mengambil topik itu, mumpung belum terlalu terlambat sekali. Ya perlu disikapi, jangan juga dibiarkan. Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan, Allah membangun hubungan yang sangat-sangat spesial, sangat intim dengan keluarga. Pada awal dunia ini, manusia sebelum ada bangsa-bangsa yang ada, Allah membangun satu hubungan intim dengan keluarga. Keluarga adalah fokus perhatian Tuhan yang sangat serius. Ya, karena keluarga adalah asal muasal bangsa, asal muasal desa, asal muasal kota, asal muasal bangsa, asal muasal bangsa-bangsa. Berasal dari keluarga, terdiri dari keluarga-keluarga. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dimulai dalam keluarga, ya, perhatian Tuhan pada keluarga, dan perhatian Tuhan adalah melalui firman. Perhatian Tuhan pada keluarga adalah perhatian melalui firman Allah. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Itu hal yang menarik, firman Tuhan dimulai di dalam keluarga dan melalui keluarga untuk dunia. Karena nanti akan ada keluarga yang membentuk satu paguyuban, satu komunitas, satu bangsa, satu tribes, satu bangsa dan bangsa-bangsa. Dan menarik, akar daripada keluarga adalah firman Allah. Dan itu merupakan cara kerja Allah. Kecuali after falling into sin, peristiwa berbeda lagi. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita perhatikan selanjutnya masih dalam konteks pendahuluan. Ya, bangsa dibentuk oleh keluarga-keluarga. Dan karena itu keluarga sangat menentukan satu bangsa. Listen to me. Kalimat ini sangat penting. Dan saya pikir presiden bangsa-bangsa di dunia, raja-raja, pemimpin-pemimpin bangsa harus dengar. Harusnya perlu memperhatikan keluarga-keluarga di negara-negara yang ada. Kenapa? Karena karena bangsa itu dibentuk oleh keluarga-keluarga, dan keluarga sangat menentukan bangsa. Apa maksudnya kalimat demikian? Itu artinya sehat sakitnya kondisi keluarga sangat banyak memengaruhi sehat sakitnya suatu bangsa. Jadi akar masalah penyakit bangsa itu mulai dari keluarga. Kalau keluarganya rapuh, maka bangsa. Kan keluarga bukan hanya satu. Keluarga. Banyak keluarga membantu satu paguyuban, satu komunitas, satu bangsa.
rapuhnya satu keluarga, rapuhnya satu bangsa. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah sebenarnya gereja juga harus memberi perhatian besar, serius kepada keluarga. Saya memperhatikan di sini ada beberapa hamba Tuhan yang hadir dengan satu beban family, ministry. Bagus, tolong dikembangkan. Panggilan untuk melayani keluarga adalah panggilan yang sangat penting. Karena dengan demikian, membangun satu paguyuban dengan membangun satu keluarga, itu sangat mendasar Bapak Ibu sekalian. Jadi, sehat sakitnya keluarga-keluarga Indonesia akan mengungkapkan sehat sakitnya bangsa Indonesia. Kuat dan lemah, rapuh dan kokohnya bangsa Indonesia ini berawal dan berakar pada rapuh lemahnya keluarga-keluarga Indonesia. Bapak Ibu, karena itu saya menegaskan lagi demikian. Keluarga menjadi pusat gravitasi Indonesia. Keluarga menjadi pusat gaya tarik, nah, itu gravitasi. Daya tarik, daya dorong bangsa, daya tarik, daya dorong satu komunitas, satu gereja itu sangat banyak dipengaruhi oleh gravitasi keluarga. So please pay attention. Berilah perhatian. Itu apa artinya? Jangan sembarang membangun keluarga, membangun pernikahan, asal menikah, simsalabim ala katabra, asal-asalan menikah. Tidak bisa, harus dirancang serius oleh gereja. Gereja menyiapkan para calon-calon suami istri dengan sangat serius, dengan memberi perhatian besar dan prioritas yang besar. Karena membangun keluarga berarti membangun satu bangsa. Listen to me. Membangun keluarga berarti membangun satu bangsa. Dan inilah seharusnya diberi perhatian oleh Prabowo, presiden kita, oleh presiden-presiden raja-raja bangsa-bangsa yang ada, memberi perhatian, membangun keluarga, memprioritaskan membangun keluarga. Itulah tanda-tanda pemimpin yang sehat. Demikian pula halnya kalau gembala sidang, pendeta jemaat memprioritaskan membangun keluarga-keluarga Kristen, itulah satu pelayanan yang sangat-sangat mendasar dan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nah, mengapa keluarga menjadi objek langsung tema Natal? Dan tentu itu dapat dijawab oleh PGI dan oleh KWI, di mana mereka melihat perlunya memaknai message Natal kita oleh karena adanya berbagai persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di dunia, di Indonesia, keluarga-keluarga di gereja. Ada krisis. Krisis keluarga adalah krisis bangsa. Bahkan saya mengatakan krisis keluarga adalah krisis gereja. Karena keluarga adalah jantung gereja. Keluarga adalah core bisnis gereja atau inti gereja, yaitu keluarga. Karena itu kalau keluarga dalam kondisi krisis, maka secara tak pelaklah gereja pun mengalami krisis. Dan society and satu nation, karena itu walaupun semestinya tidak harus menunggu Christmas baru diangkat tema keluarga, ya, karena sekali perhatian Tuhan pun sejak penciptaan pada keluarga. Namun tak apalah daripada tidak sama sekali. Sudah baguslah PGI dan KWI menetapkan di akhir tahun ini tema Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tentu tema ini tidak muncul menjadi tema khotbah Natal gereja-gereja di Prancis, Ibu Ros, di Belanda, Pak Tasman, atau di beberapa tempat, bahkan mungkin di Malaysia. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Masalah yang menimpa dunia itu menimpa keluarga. Dengar baik-baik, ini terbalik. Sebenarnya kabar baik dari keluarga adalah kabar baik bagi dunia. Tapi juga kita harus perhatikan problem dunia, tekanan dunia, masalah dunia itu dialami oleh ribuan keluarga-keluarga di Jakarta. Itu baru saya katakan di Jakarta.
Ya, Bapak Ibu, masalah yang menimpa atau perang-perang ini saya nggak tahu bangsa-bangsa di dunia ini lagi sensitif semua, gampang tersinggung. Entah China dengan Taipei, Taiwan, Ukraine dengan Rusia juga belum berakhir. Ini ada lagi, ini lagi emosi semua bangsa kita. Presiden-presiden ini lagi tensi tinggi, darah tinggi semua. Saya nggak ngerti, mau pada perang semua. Timur Tengah pada mau perang semua. Saya nggak ngerti ini. Kanak-kanak pemimpin bangsa kita, kanak pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini sedang berebut mainan seperti itu. Ya saya tahu di belakangnya ada agenda ekonomi, di belakangnya ada agenda politik, tetapi tidak memikirkan humanity di dunia ini. Perang, perang. Kenapa? Karena memang lagi sensitif. Banyak pemimpin bangsa gampang tersinggung. Mungkin tekanan darahnya 170, 180. Nah, itulah. Nah, masalah dunia ini itu menyebabkan keluarga-keluarga bergumul juga. Ya, menimpa keluarga. Ya, apalagi if the family is fragile, rapuh. Kalau keluarga rapuh, wah, parah banget. Tetapi kalau keluarga kuat, mau berapa lama bertahan? Bapak Ibu yang dikasih mengasihi Tuhan. Karena itu sebenarnya Presiden Putin, juga Presiden Ukraina harusnya memperhatikan humanity lebih daripada eh, gengsi. Saya tahu ada aspek wilayah, ada aspek ekonomi, ada aspek politis, tetapi seharusnya humanity di atas politik agenda, humanity di atas economical agenda. Seharusnya demikian warasnya orang berpikir, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan. Nah, coba perhatikan pengerapuhan dan penghancuran keluarga. Secara memang saya menggali dari apa yang dipikirkan oleh PGI, oleh KWI, ada disintegrasi. Seperti teks Yusuf hendak menceraikan Maria. Perceraian adalah masalah dunia sekarang. Di Indonesia saja, Bapak Ibu, 394.608 kasus perceraian. Di Jawa Tengah paling banyak, Jawa Barat, dan di Minahas, di Sulawesi Utara juga, kantong Kristen. Banyak perceraian terjadi. Ini namanya satu penghancuran keluarga. Perceraian itu adalah penghancuran keluarga atau disebut disintegrasi dan pengrusakan anak-anak. Dengarkan, gereja harus menyampaikan berita ini bahwa perceraian itu adalah perusakan masa depan dunia dan perusakan Indonesia, pengrusakan gereja. Harus diberi perhatian. Dan inilah masalah keluarga. Belum lagi narkotika atau nafsa, psikotropika, zat adiktif yang sedang menjamur, datang pada anak-anak di sekolah, di mana saja. Pemuda-pemuda, mau jadi apa masa depan dunia ini? Kalau masa depan lebih banyak generasi muda yang keropos, yang hancur, sangat-sangat. This is the problem, family problem di dunia. Belum lagi dengan kekerasan dalam keluarga, KDRT, kemudian kekerasan dalam sekolah, bullying atau perundungan di sekolah-sekolah, bahkan perundungan di keluarga-keluarga banyak terjadi. Kemiskinan juga keluarga sangat menderita di daerah-daerah tertinggal, terpinggirkan. Bahkan di kota-kota Jakarta, di kota besar, banyak keluarga-keluarga yang termiskinkan, terpinggirkan oleh karena penguasa dan pengusaha menguasai dunia ini. Inilah belum lagi dengan kebodohan-kebodohan dalam keluarga sehingga sedang marak peminjam-peminjam judi online. Banyak keluarga cerai karena judi online. Banyak keluarga hancur karena pinjam tidak bisa kembalikan. Akhirnya jual apa saja dan hancurlah keluarganya. Dan yang paling terkini, krisis ekologi keluarga. Di mana banyak bencana seperti yang terjadi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Aceh atau Sumatera Utara, apalagi di Jakarta, kita ini sebenarnya sedang meracuni anak-anak kita loh. Karena udara kita udara kotor,
udara tidak sehat, air pun air yang tidak sehat. Dan ini sedang mengancam keluarga. Keluarga mengkonsumsi udara dan air yang terkontaminasi. Zat-zat yang beracun, tidak sehat. Kita sekarang dalam keluarga sedang dalam kondisi bahaya. Ya, kita sedang tinggal di tengah-tengah dunia yang sedang berbahaya dan tanpa dilihat, tapi sedang meracuni banyak manusia, banyak anak-anak generasi penerus. Bapak Ibu yang dikasih itu. Sekiranya ini menjadi keprihatinan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, dan tentulah kita mengharapkan Tuhan hadir menyelamatkan keluarga dari masalah-masalah ini. Masalah-masalah yang saya kemukakan tadi, kita harap, please calm down, Lord, please hadirlah di tengah-tengah dunia ini. Hadirlah di tengah-tengah keluarga mengatasi problem-problem ini. Tapi saya mengatakan demikian. Namun, sorry to say, Allah tidak hadir untuk menyelamatkan keluarga dari masalah-masalah yang ada di permukaan ini. Masalah perceraian, masalah KDRT, masalah nafsa, ya, narkotika dan sebagainya. Itu masalah permukaan. Nggak mungkin Tuhan hanya mati di kayu salib dan dia datang dalam sejarah dunia untuk menebus manusia di kayu salib hanya untuk permukaan dosa ini. Tuhan, saya mengantisipasi jangan sampai pemberitaan kita seolah-olah kita menafikan sejarah Kristus, yaitu sejarah kedatangan inkarnasinya dan sejarah cross on the cross. He died on the cross. Tidak. Ya, jangan sampai kita menggantikan bahwa Kristus datang menyelesaikan masalah perceraian, masalah penyakit, masalah kemiskinan. Oke. Tapi itu bukan yang utama. Itu merupakan dampak. Nanti saya jelaskan kemudian. Bapak Ibu. Karena kalau kita memberitakan kedatangan Kristus, ya, salib Kristus, keselamatan itu hanya berkenaan dengan masalah-masalah seperti ini. Inilah yang kita diwanti-wanti oleh Paul Washer dalam buku yang saya baca, Lesser Gospel. Injil yang dikecil-kecilkan. Injil itu maha besar. Tidak hanya menyelesaikan masalah perceraian. Injil itu maha besar. Tidak hanya menyelesaikan masalah kebodohan. Jangan juga seperti yang diperingatkan oleh Wayne Grudem dalam bukunya pada tahun 2016 yang menulis tentang the gospel dan temanya diminished gospel. Apa artinya? Injil yang dikurang-kurangkan. Nah, hanya karena berkenaan dengan problem ekologi. Ya tentu Injil pasti berdampak pada ekologi. Tapi Injil tidak semata-mata tujuan utamanya untuk mengatasi problem ekologis. Tidak sama sekali. Kita evangelical. Ya, kita mempertahankan nih. Jangan sampai ditulari dengan khotbah ini menjadi khotbah nasional. Lalu kita menerjemahkan keselamatan itu hanya keselamatan fisikal, keselamatan batinia, hanya keselamatan fisikal atau lahiriah, jasmani. No. Bagi saya, Jesus came to save us. Save us to redeem our totality. Not only our problem. Human problem like physical problem. Bukan hanya psychological problems, ketakutan. Tetapi our problem yang paling dasar, yang mendasari semua problem yang muncul di permukaan, yaitu sinful nature. Bapak Ibu, jangan sampai kita jatuh pada merendahkan Injil demi menjadi pahlawan kesiangan pada hari ini menyampaikan keselamatan hanya berkenaan dengan problem-problem sosial, ekonomi, dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah hadir, itulah Injil, untuk menyelamatkan akar masalah keluarga, akar masalah dunia, yaitu sinful nature. Dosa tidak dapat diselesaikan oleh apapun dan siapapun, dan itu hanya dapat diselesaikan oleh kehadiran Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Only one person who came. Yang hadir itu only one person. Kalau orang berbicara
Agama itu adalah manusia datang pada Allah. Itu agama-agama. Agama adalah manusia mencari Allah. Manusia datang kepada Allah. Tetapi sesungguhnya, modern religion, Allah datang pada manusia. Dan itu hanya satu jalan, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan masalah dosa tidak dapat diselesaikan oleh apapun, sains pun, teknologi pun, moral apapun tidak bisa. Orang beragama, berpendidikan berusaha untuk mencoba menutupi, menahan, menunda dosa dan akibatnya dan dengan segala cara, tapi sesungguhnya tidak dapat. Bahkan semakin jahat, bahkan orang membunuh seperti di Nigeria, membunuh orang Kristen atas nama Allahnya. Seperti itu di Nigeria, karena fakta sejarah sudah diungkapkan dalam banyak dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan yang membukakannya. Membunuh atas nama Allah. Di mana yang dimaksudkan dengan karena dosa. Dosa itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dibendung, tidak bisa dikekang, tidak bisa dipenjarakan, dosa itu tidak bisa diperkecil, dosa itu tidak bisa dibuat apa-apa, apalagi diampuni. Hanya God's presence in Christ Jesus, one and only way and cara Tuhan yang khusus. Hanya cara Allah. Natal adalah cara Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari dosa dan akibat dosa, yaitu kehancuran dan kebinasaan. Allah hadir secara nyata. Ia datang dengan betul-betul dia datang. Dan kedatangannya adalah penuh arti, Bapak Ibu sekalian. Penuh arti kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan. Sekarang kita melihat, memperhatikan secara pandang arti kehadiran Allah, God's presence. Nah, teologi Kristen, dalam perspektif teologi Kristen, kehadiran Allah dimengerti dalam dua sisi. Yang pertama, Allah hadir sebagai hakim yang menghukum karena keadilannya, dan Allah hadir sebagai penebus untuk menyelamatkan karena kasihnya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, yang paling banyak dibicarakan nomor dua. Ya, yang paling sering dan banyak dibicarakan, Allah hadir sebagai penebus yang menyelamatkan karena kasihnya, because of His love, because of a great love. Semuanya karena, tapi kita jarang mendengar mengenai Allah hadir dan menghukum karena keadilannya. Keadilan Allah itulah yang nampak pada salib Kristus, dan kasih Allah pun adalah nampak pada salib Kristus. Keadilan Allah nampak pada manger, in the manger, atau on the manger, di palungan. Itu palungan adalah manifestasi keadilan Allah. Manger, palungan itu adalah manifestasi kasih Allah. Lihatlah, manger atau palungan adalah God's love and God's justice. Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, karena kasihnya Allah hadir melalui kehadiran anaknya tunggal, anak yang tunggal, monogenes, monogenetika. Mono itu tunggal, satu, gen satu-satunya saja. Bahwa only one person who came to save a family, the family. Hanya satu saja yang datang ke surga, dari surga. One and only, yaitu monogenes. Cur Deus homo. Cur Deus homo artinya Allah menjadi Deus homo, manusia. Ya, Allah menjadi dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana Allah? Mengapa Allah menjadi manusia? Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena apa? Itu yang kita akan bahas. Yang percaya diselamatkan, beroleh hidup kekal, seperti yang kita baca dari teks yang kita baca dari teks Yohanes pasal 3 ayat 16. Di satu sisi, ia datang dan siapa yang percaya beroleh hidup kekal, siapa yang tidak percaya binasa. Inilah justice, keadilan Allah. Di dalam teks Yohanes 3 ayat 16, saya sangat sedih karena teks Yohanes 3 ayat 16 hanya menekankan sifat Allah saja. Yang ditonjolkan sifat Allah. Tetapi keadilan Allah hampir tidak pernah terdengar selama bertahun-tahun.
Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Memang yang sangat kalimat-kalimat yang banyak itu lebih ke arah God's love, the great God's love, dan selamat, hidup kekal. Tapi ada juga kalimat yang tidak percaya, ya, beroleh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh tidak binasa. Nah, ini bahasa yang percaya padanya tidak binasa. Nah, yang tidak percaya ya binasa. Kenapa? Not because of God's love, but because of God's justice. Ini yang harus disimpan di hati dan pikiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Lanjutnya, kehadiran Allah atau menyejarah nyata. Di mana ada Allah yang nyata-nyata ada? Nyata-nyata Allah. Saya tidak merendahkan agama-agama lain atau kepercayaan lain, tetapi belum ada data tertulis dalam buku-buku kitab-kitab suci yang menegaskan kehadiran Allah itu nyata-nyata, bukan menjelma seperti kepercayaan Taoism, kepercayaan lain, menjelma menjadi dewi dewa. Nggak ada kata menjelma, tapi menjadi. Itu yang namanya sars egeneto. Benar-benar menjadi daging. Egeneto itu gen, genetika, gen, menjadi, bergenetika, yaitu menjadi daging, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Ini pun ditegaskan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Benar-benar sars egeneto. Allah hadir secara nyata. Tidak ada keyakinan di dunia ini di mana Allah hadir secara nyata. Hanya dalam nyata-nyatanya, hanya dalam Yesus Kristus. Praise the Lord. Kita makin mengagumi Allah kita, makin mengagumi firman Allah, makin mengagumi iman kepada Allah. Ini kenapa? Karena tidak ada yang datang, hanya Dia yang datang. Yang lain menjelma pura-pura atau siluman. Tapi hanya Yesus yang benar-benar became human being, menjadi manusia. And even Dia tinggal, diam itu tinggal di antara kita. Dia menyejarah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kehadirannya secara penuh bukan karena bukan dalam pengertian visitasi, kunjungan mendadak, kunjungan tiba-tiba. Bukan karena demi presensi kehadirannya, ada daftar hadir dia. Dia tidak datang karena daftar hadir, melainkan dia sengaja membatasi dirinya dan menghinakan dirinya demi menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena itu saya menegaskan di sini. Salib adalah klimaks kehadiran Allah dalam dunia. Listen, dengar baik-baik. Salib adalah klimaks kehadiran Allah dalam dunia. Karena itu kalau orang percaya hidup memikul salib, menyangkal diri, ya, mengikut Yesus Kristus, mengalami klimaks kehadiran Allah. Maka itu teologi kemakmuran tidak akan pernah mengalami klimaks kehadiran Allah. Hanya mencium bau kehadiran Allah. Dan hanya tanda-tanda kehadiran Allah. Teologi kemakmuran, teologi itu hanya lihat tanda-tanda kehadiran Allah. Tapi tidak mengalami kehadiran Allah. Kehadiran Allah dialami justru pada waktu kita menderita karena pelayanan kepada Yesus Kristus secara sungguh-sungguh, ya, bukan menderita karena bodoh, tapi menderita because of we believe in Him and we follow Him and we suffer because we suffer from any kinds of evil spirit, evil man, evil attacks because we believe. Ya, itu oke, itu namanya kita menikmati klimaks kehadiran Allah. Mari alami kehadiran Allah di saat-saat engkau memikul salib. Di antaranya jam-jam doamu. Susah berdoa. Jam doa puasa. Menginjili. Siapa bilang gampang-gampangan? Susah. Tapi disitulah salib. Ya, dan itulah klimaks God's presence. Saya memperhatikan sejarah penderitaan orang Kristen, penderitaan banyak orang, apalagi masuk ke suku-suku terabaikan, nggak dipedulikan, bertahun-tahun banyak
habis energi dan dana. Mungkin belasan tahun, hanya 2-3 orang yang berespon pada Injil. Tapi itulah mengalami kehadiran Allah dalam, itulah klimaks salib, adalah klimaks kehadiran Allah. Allah, mari nikmati kehadiran Allah secara klimaks, ya, secara intim. God's presence secara intimate mengalami, kita alami pada waktu kita memikul salib. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Yang berikut, berartinya kehadiran Allah. Berartinya kehadiran Allah. Yang pertama, tadi kan arti kehadiran Allah. Yang kedua, berartinya atau the significance of God's presence. Lalu dibagi dalam 4 arti keberartian. Ada 4 keberartian. Ada 4 signifikansi God's presence. Yang pertama, kehadiran yang terencana sempurna. Kehadiran yang terencana matang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kehadiran Allah bukan karena undangan, bukan karena rayuan, bukan karena desakan, bukan karena air mata kita menangis merengek-rengek, please Lord, God, please come down. I need you Lord, please come down. I invite you Lord, please. Tidak ada. Semuanya lahir dari kehendak Allah yang berdaulat, yang matang. Tidak kehendak Allah yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Kehendak Allah yang bebas, yang absolut. Because of his plan. Because of his will. Because of his planning. Rencananya bukan karena Kerawang Bekasi. Ya, dia bukan Allah. Kalau karena lu, karena gue, karena mereka, karena maka dia membuat rencana, itu bukan Allah. Dia berhala. Dia Allah kadarnya, Allah wa'lam. Because of his will. Karena kehendaknya, the absolute will. He came. Ya, saya nggak punya waktu untuk membaca sejumlah teks Alkitab tentang hal ini. Tapi kita bisa melihat pertama nubuatan. Kehadirannya terencana dengan matang. Diawali dengan nubuatan. Yang pertama dalam Kejadian 3 ayat 16. Proto-evangelium. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit. Itu merupakan tipos mengenai Kristus Yesus. Menang dan menebus orang percaya melalui darahnya dan kematiannya on the cross. Dia tidak binasa karena hanya tumit. Tapi dia meremukkan kepala ular, setan, iblis di atas kayu salib. Maut diremukkan di atas kayu salib. Inilah artinya bahwa sudah dinubuatkan, sudah dirancang demikian rupa. Dan juga sejumlah teks dalam kitab Kejadian, Keluaran, dan beberapa teks buku yang lain. Namun saya lompat ke Yesaya 4 ayat 14 yang kita baca tadi. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan, dan dia akan melahirkan seorang bernama Immanuel, Allah beserta kita. Sudah dinubuatkan juga dalam Yesaya 7 ayat 14. Lalu digenapi dalam Matius yang kita baca tadi. Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23 bahwa hendaklah engkau menamai dia Yesus karena dialah yang akan menghapus dosa manusia. Lalu teks selanjutnya diungkapkan orang menyebut dia Immanuel, Allah beserta kita. Ini semua penggenapan dari pernyataan atau nubuat Tuhan Yesus, nubuat Allah di Yesaya pasal 7 yang ditulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan ada kalimat yang menarik di situ. Ya, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Dalam ayat 1, jangankan Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut, sebab kandungannya bukan dari siapa-siapa, tapi dari Roh Kudus. Kandungannya dari Roh Kudus, dari Allah. Itulah kemudian kemudian disampaikan dia adalah Yesus. Ya, kemudian selanjutnya dia disebut Immanuel. Namanya Immanuel. Nah, lalu ada kalimat di ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Tuhan. Apa artinya?
keberartian kehadiran Allah, kehadiran yang terencana matang. Terencana, bukan kehadiran asal hadir, asal mengunjungi, tapi kehadiran yang sangat matang dan sempurna. Nah, ada implikasinya demikian. Implikasinya, menerima Kristus berarti menerima kehadiran Allah. Menerima Kristus berarti menerima kehadiran Allah. Ya, karena Allah yang datang, Allah yang mendatangi kita, bukan kita mendatangi Allah. Allah yang mendatangi kita, dan dia bukan simsalabim atau bukan sekedar datang kebetulan ada Stefri. Stefri itu baik, saya datangi dia. No, saya itu sudah, poin kedua, sudah masuk dalam rencana. Kita ditetapkannya, dan kita menjadi bagian dari rencana kehadirannya. Jadi, pada waktu Yesus Kristus ditetapkan menjadi manusia akan datang, dan kita include dengan baik-baik. Orang yang percaya kepadanya include dalam penetapan Allah. Wow, kekristenan kita bukan hari ini. Kekristenan iman kita sejak dunia belum diciptakan. Maka itu kekristenan kita bukan murahan. Kekristenan kita sudah rancangan Allah yang sempurna. Memang iman saya nggak sempurna, tapi Allah menanamkan benih sempurna di dalam diri orang percaya. Dan kita dimasukkan dalam satu bagian daripada nubuat Allah untuk Yesus Kristus. Walaupun kita tidak muncul dalam kalimat-kalimat, tapi kita muncul dalam pikiran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kehadiran Allah pasti diikuti dan disertai dengan firman Allah. Seperti firman Allah kepada Ahaz, firman Allah kepada Yusuf. Ya, kehadiran Allah itu disertai dengan firman. Tidak pernah ada God's presence tanpa God's word. Tidak ada. Dalam Alkitab, kalau Allah hadir, pasti dia berfirman. Jangan bilang, saya ada penglihatan, Tuhan hadir. Dia bilang apa? Enggak bilang apa-apa. Itu hantu. Kehadiran Allah pasti dikonfirmasi dengan firman Allah. Sekali lagi, kehadiran Allah pasti dikonfirmasi adanya firman Allah. Bapak Ibu, dan firman Allah sebenarnya sesungguhnya menyatakan kehadiran Allah. Dengar baik-baik. Kita menerima firman sebenarnya menerima Allah. Menerima God's presence. Ya, kita terima firman sama halnya kita menerima kehadiran Allah. Oh, betapa luar biasa bagaimana orang Kristen sudah percaya Yesus tapi nggak tertarik baca Alkitab. Nggak ada kehadiran Allah dalam kehidupannya. Maka itu mundur lagi. Kenapa? Tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya. Menerima firman itu mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan. Faktanya umat masa kini berlomba-lomba untuk mengejar tanda-tanda kehadiran Allah. Itu sama dengan agama. Agama itu hanya berupaya mencari tanda-tanda God's presence. Tanda mujizat, ya, kesembuhan, kaya, miskin jadi kaya. Itu tanda-tanda. Ya, itu bukan God's presence. Itu adalah tanda-tanda kehadiran Allah. Tapi kehadiran Allah hanya dalam Kristus. Allah menjadi manusia. Dan firman-Nya, dia berfirman. Itulah God's presence. Itu implikasi dari poin pertama tadi, 3.1. Kedua, berartinya kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu kehadiran yang sangat menentukan. Bukan kehadiran yang tidak berarti. Dia hadir seperti mungkin sejumlah oknum pemimpin bangsa yang datang ke tempat bencana alam hanya store wajah. Hanya store wajah. Ya, kita tidak usah takut-takut bicara kebenarannya. Hanya hadir, nggak ada keberartiannya. Sama juga dengan anggota-anggota DPR. Dipilih oleh rakyat. Nggak ada keberartiannya bagi rakyat.
Hanya keberartian bagi kantongnya, bagi keponakannya, bagi istrinya, bagi anjingnya yang dia pelihara sehingga anjingnya gemuk-gemuk. Kenapa? Karena hasil curian. Hasil tidak ada guna, tak berarti. Ya, ini kan DPR kan wakil rakyat, mewakili rakyat. Harusnya betul-betul merayat dan demi rakyat. Kan begitu toh? Harusnya begitu. Nggak usah yang bukan-bukan. Kehadiran DPR seharusnya anggota DPR harusnya menentukan sesuatu yang berarti bagi rakyat. Nah, ternyata memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Hanya satu yang dapat melakukan itu. God's presence. Kehadiran Allah itu sangat menentukan. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan. Kata menentukan sama dengan kata menyelamatkan. Karena bagi saya tidak ada kata yang paling spesial di dunia ini selain kata keselamatan, menyelamatkan. Tidak ada kata yang lebih jitu, lebih tertinggi daripada kata menyelamatkan. Kalau hanya mensejahterakan, menyehatkan, mengayakan, dan apa saja, itu direndahan, itu rendah. Tidak ada kata yang menandingi kata menyelamatkan. Maka itulah artinya menentukan. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu yang terungkap dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Dialah yang menyelamatkan mereka, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menentukan sekali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dosa yang dimasukkan dalam teks ini bukanlah hanya dosa perbuatan. Seperti KDRT, perceraian, mengganggu atau merusak lingkungan. Bukan, itu permukaan dosa. Tapi sinful nature atau akar dosa, yaitu status si pendosa, sinner. Ya, status si pendosa, yaitu pribadi berdosa. Ya, Bapak Ibu. Nah, dan diungkapkan dalam teks ini dari menyelamatkan umatnya dari dosa mereka from their sin, from the nature of their sin. Sinful nature, dari bawaan berdosa. Memang tidak ada yang dapat mencegah, membatasi, mengurangi, atau menghapuskan bawaan berdosa setiap orang. Nggak ada. Apapun ilmu, apapun agama, apapun, tak akan. Agama Kristen pun tidak akan membatasi, menghapuskan dosa. Nggak ada. Hanya Dia yang datang tanpa dosa dan menjadikan dirinya berdosa. Wow, Bapak Ibu, dan itulah yang menentukan sekali. Allah hadir menyelamatkan keluarga Yusuf dari natur berdosa. Karena itu Yusuf ingin menghalangi, dia mungkin tidak tahu lah, tapi dipakai oleh setan untuk dia menceraikan Maria. Ya, malu-maluin, menceraikan Maria. Tetapi Tuhan intervensi. Jesus came, Allah datang kepada Yusuf dan berfirman. Ya, kehadiran Allah pada Yusuf adalah kehadiran firman Allah. Pertama-tama mengatasi natur berdosa Yusuf. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kehadiran yang menentukan dijelaskan dengan oleh lebih jelas lagi dengan kata Yesus dari kata Yasa. Yasa itu dua konsonan Hebrew, Yasa pakai yod. Ya. Dan dari situlah terbentuk kata Yesus. Ya. Namun sebelumnya dari PL dan PL, dari situlah muncul Yesua, Yosia, Yehosua dengan tekanan-tekanan il pual yang artinya Yesus itu adalah penyelamat yang benar-benar secara intensif dan intent memang betul-betul mendatang menyelamatkan, bukan pura-pura sekedar asal jadi, tapi dia serius dengan kita. Dia serius menyelamatkan kita. So that's why keseriusan Tuhan itu, keseriusan kedatangan Kristus itu terungkap, He died on the cross. Kristus serius di palungan. Kristus serius berfirman. Kristus serius mengajar. Kristus serius naik ke salib dan die on the cross. Dia
serius. Dan itulah keseriusan Tuhan Yesus kepada saudara saya. Maka itu mari, bagaimana Allah yang begitu serius dengan kita, yang kita main-main dengan kekristenan. Dosa lagi, ampun lagi, dosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi, bertobat lagi, main-main dengan keseriusan Tuhan. Main-main jadi hamba Tuhan, hamba Tuhan sungguh-sungguh. Biarpun kita tidak berdaya, tapi serius, taat dan setia. Sayangnya kehadiran Allah hanya dilihat dan direndahkan hanya kehadiran tanda-tanda. Tanda-tanda sang penyembuh, sang pembantu yang oleh Pastor Sin menyebut bodyguard. Bodyguardnya orang Kristen itu hebat-hebat tuh. Allah. Ya. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan kawal. Itu bodyguardnya orang Kristen itu Allah, luar biasa. Itu kan kadang-kadang orang Kristen masih berpikir primitif seperti itu. Bapak Ibu, kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus yang menghasilkan salvation, because when we believe in Him, kita diselamatkan, we have been, kita telah diselamatkan. Ya, we were saved, kita diselamatkan in history, dalam konteks sejarah. Kehadiran Allah dalam Yesus Kristus dan melalui Yesus Kristus adalah kehadiran yang sangat menentukan selamat binasa. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa kehadiran gereja di Indonesia harusnya lebih dari kehadiran DPR. Kehadiran gereja di Indonesia lebih daripada kehadiran lembaga-lembaga pemerintah. Kita hargai. Tetapi semestinya kehadiran gereja melebihi kehadiran lembaga-lembaga paguyuban apapun, lembaga pemerintah sekalipun, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kenapa? Karena kehadiran gereja menjadi representatif kehadiran Allah di tengah-tengah dunia, di Indonesia. Sangat menentukan. Bukan hanya kaya miskin, tapi mati dan binasa. Hidup, binasa dan selamat. Kehadiran orang tua di tengah-tengah anak-anak menjadi kehadiran representatif Allah bagi anak-anak. Ya, ya banyak juga orang ayahnya ada, ibunya ada, tapi nggak ada kehadiran ayah. Nggak ada peran ayah, peran ibu. Ada ayah, apalagi banyak ayah, banyak ibu. Karena ibunya berkali-kali kawin. Banyak ayah, tapi nggak ada peran. Ya, kita orang tua harus berperan sebagai tanda-tanda kehadiran Allah atau alat kehadiran Allah di tengah-tengah anak-anak. Biarlah anak-anak merasakan dan mengalami God's presence. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Demikian pula banyak anak hanya hadir, apalagi waktu Natal ini mungkin hanya kunjungan orang tua. Sudah kehadiran anak-anak pada orang tua, apalagi orang tua makin tua, makin sakit-sakitan, makin bau busuk, apalagi bau obat. Ya kan, orang tua itu baunya bau obat. Nggak tahu segala jenis obat dia minum sehingga bau tubuhnya bau obat. Bau obat darah tinggi, kolesterol, obat jantung, obat sakit hati kepada anak-anak. Itu banyak obat. Dan kehadiran anak-anak, apalagi kehadiran anak-anak. Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang membawa orang mereka ke tempat panti jompo itu salah. Tapi sekalipun di panti jompo, di tempat panti werda atau panti perawatan orang tua usia lanjut, tapi kehadiran anak itu penting sekali. Jangan hanya sekali setahun gitu loh. Itu pengkhianat itu, anak-anak itu pengkhianat itu. Mari kita perhatikan, siapapun orang tuamu, ya, hadirlah dan hadirkanlah menjadi alat kehadiran Allah bagi orang tua, apalagi orang tua yang sudah sepi. Mama saya di Pineesan itu sudah tidak punya teman tuh. Ya, sudah tidak punya teman tuh. Karena sudah meninggal semua teman-teman. Kakak beradik umur 83 tahun, ada 85 tahun. Itu pun jarang bertemu karena kan ruang gerak terbatas. Tapi mari kita menjadi alat kehadiran Allah di tengah-tengah orang tua yang makin hari makin tua, makin bau obat-obatan dan sebagainya. Itu kehadiran secara praktis. Yang ketiga, kehadiran yang mengubahkan.
Berartinya kehadiran Allah itu mengubahkan, mentransformasi. Karena kehadiran Allah sangat menentukan, maka pasti kehadirannya mencapai tujuan, pasti efektif. Kalau sudah selamat, pasti yang lain semua mengikuti. Keselamatan adalah pintu, adalah kunci, adalah fondasi untuk hal-hal kebaikan, kesejahteraan itu menyusul. Bukan kesejahteraan tanpa keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kehadiran Allah dalam keluarga Yusuf sangat efektif mengubahkan Yusuf, mentransformasi pikiran dan hati Yusuf. Sampai Yusuf sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Wow, dua hal yang penting di sini. Mengubah keselamatan mendatangkan ketaatan. Jangan dibalik. Agama lain taat, insya Allah selamat. Taat dulu. Mentaati semoga diselamatkan. Itu keliru. Tapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita taat dan setia. Ketaatan dan kesetiaan merupakan buah daripada keselamatan. Dan Yusuf mendengar firman Allah dan menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Yusuf, walaupun dia itu anaknya, karena dia penebus dosa. Dan Yusuf berubah, bukan hanya mentaati, memberi diri untuk menjadi ayah Juru Selamat. Apa artinya? Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kehadiran Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena kehadirannya itu sangat menentukan, terencana, matang, sangat menentukan, dan kehadirannya itu mengubahkan, dan pasti kehadirannya berkesinambungan. Kalau kehadiran Allah dalam konsep agama-agama di luar Kristus, seperti panteistik, panenteistik, ateistik, atau animistik, itu kehadiran Allah yang berbeda sekali. Ya, bahkan tidak nyata, kehadiran Allah tidak nyata, tidak menyejarah. Mana Allah yang datang ke dalam dunia ini benar-benar ada di dalam ruang dan waktu tertentu? Tidak ada selain Yesus Kristus, one and only. Dan kehadirannya teistik. Allah yang maha tinggi menjadi maha rendah. Dengan apa? Allah yang maha tinggi merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Untuk apa? Untuk penyelamatan manusia dan penyertaan pada manusia yang percaya. Kehadiran Allah dalam keluarga Yusuf tidak hanya menyelamatkan, melainkan juga menyertai. Not only Jesus, the name is Jesus, but also Emmanuel. Menyelamatkan dan menyertai dalam melaksanakan tugas. Apa? Mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus. Itu perlu Immanuel. Bukan hanya salvation, keselamatan, tapi perlu penyertaan Tuhan. Dan kita perlu hari-hari ini, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita perlu God's presence. Immanuel, berkat Immanuel kita alami sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu, diselamatkan pasti diikuti dengan ditugaskan. Yaitu menjadi ayah daripada Tuhan Yesus. Maria menjadi ibu yang harus mengandung, meresiko, melahirkan, dan membesarkan sesuai kehendak Tuhan. Coba perhatikan, Yusuf dan Maria mengalami kehadiran Allah. Yang kehadiran yang menyelamatkan, kehadiran yang mengubahkan, kehadiran yang menugaskan. Untuk apa? Menjadi tokoh dunia, tokoh utama dalam penyelamatan dunia. Bapak Ibu, jangan berniat jadi kita yang sudah memutuskan diri menjadi hamba Tuhan. Jangan berniat untuk berpaling. Menjadi hamba Tuhan itu adalah menjadi tokoh utama penyelamatan dunia. Yang menyelamatkan dunia tentu Allah. Allah saja, Allah dalam Kristus Yesus. Tapi Allah dalam Kristus melibatkan orang percaya, hamba-hamba Tuhan untuk
terlibat dalam karya penyelamatan dunia melalui pemberitaan Injil. Hamba Tuhan adalah tokoh utama penyelamatan dunia. Bukan presiden, bukan raja, bukan parlemen, bukan orang-orang hebat, orang-orang pintar di dunia. Bukan saintis, bukan filosofer, bukan tokoh-tokoh agama, bukan. Tapi yang menjadi penyelamat, menjadi tokoh utama dalam pengaplikasian penyelamatan dunia ini, penyelamatan dunia oleh Kristus Yesus, yaitu orang-orang percaya. Dan secara spesial hamba Tuhan seperti Yusuf dan Maria mengalami keberartian kehadiran Allah yang not only mengubahkan, yang tidak hanya menyelamatkan mereka, mengubahkan mereka, tapi juga menugaskan untuk tugas menjadi main figure dari penyelamatan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi tokoh penyelamat dunia sangat mungkin, sangat mungkin siapapun kita menjadi tokoh penyelamat dunia. Tentu kita penyelamat dalam konteks pemberita keselamatan dalam Yesus Kristus. Karena Immanuel. Sangat mungkin. Ini pun keyakinan saya untuk tahun 2026 yang saya lihat ke depan. Tidak ada cara lain dan tidak ada jaminan lain selain Immanuel. Yang impossible menjadi possible. Mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Mengangkat tinggi engkau atas bangsa-bangsa dunia. Wow, seperti impossible. Tapi ternyata enggak ada yang mustahil. Kenapa? Ada Immanuel. Allah beserta kita. Jaminan Allah atas orang percaya dan jaminan Allah atas penginjilan orang yang menginjili ditugaskan menjadi alat kehadiran Allah di dalam dunia ini di segala bidang. Bapak Ibu yang kasih, mari kita mengalami kehadiran Allah dalam keluarga kita setiap hari melalui pemberitaan Injil dalam keluarga. Harus ada berita Injil dalam keluarga. Kita mengalami kehadiran Allah tiap-tiap hari. Tanpa Injil, tanpa firman dalam keluarga, tidak akan mengalami kehadiran Allah. Menjadikan semua bagian, semua bangsa, semua suku bangsa, kaum mengalami kehadiran Allah melalui pemberitaan Injil. Pemberitaan, mari kita alami. Tidak mungkin kan? Memang tidak mungkin. Siapa juga? Siapakah Stefri itu? Siapakah Stefri itu? Enggak ada, bukan pengusaha, bukan orang apa-apa, hanya orang kampung yang dipanggil untuk melayani. Tetapi satu hal yang menjamin kita, kehadiran Allah. Karena itu, mari tertarik dengan firman Allah. Mari pelajari firman Allah secara serius. Entah dengan program studi master, sarjana, master, doktor. Mari pelajari dengan intens juga, dengan bertanggung jawab. Mempelajari Alkitab dengan bertanggung jawab, yaitu harus studi teologi. Dan mari kita menggali firman. Dan memahami firman. Serta mengalami firman. Sama dengan mengalami kehadiran Allah. Tuhan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan alam. Matius pasal 28 ayat 20. Di mana kehadiran Allah menjadi jaminan dalam penginjilan sedunia. Menjadi jaminan bagi misi sedunia. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Sebagai penutup, arti dan berartinya kehadiran Allah sebagai kunci hidup. Tidak ada yang lain selain kehadiran Allah dalam Yesus Kristus dan melalui firman-Nya. Bapak Ibu, kehadiran Allah dalam dunia adalah nyata di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan saya ingin membaca yang saya tulis warna hijau ini. Tidak ada kehadiran Allah yang lain. Dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain dari kehadiran Allah. Selain di dalam dan melalui Kristus. Satu-satunya kehadiran Allah dalam hatiku, dalam pikiranku, dalam diriku, dalam keluargaku, dalam pelayananku, dalam duniaku, dalam bangsaku, dalam gerejaku. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Itulah proklamasi utama gereja. Memproklamasikan kehadiran Allah dalam dunia ini. Only Jesus.
One and only God came to the world. Datang ke dunia. Hanya satu yang turun. Semuanya nggak pernah naik, nggak pernah turun. Nyamping semua. Hanya satu yang datang. Dan dialah yang harusnya menjadi prioritas khotbah kita. Bahkan kuantitas khotbah kita harus, jangan kuantitas khotbah kita tentang konseling bagaimana. Saya hargai konseling. Tapi jangan jadikan psikologi sebagai tema utama khotbahmu. Jangan jadi jangan kebahagiaan tema utama khotbahmu. Kamu tidak menghargai Injil. Harus memprioritaskan tema utama khotbahku, tema utama hidupku adalah proklamasi Injil. Tema utama konseling saya adalah proklamasi Injil. Tema utama pastoral saya, proklamasi Injil. Tema utama teaching saya, proklamasi Injil. Tema utama konseling pribadi, konseling, kasus-kasus konseling. Tema utamanya proklamasi Injil, God's presence. Bukan counselor presence, tapi God's presence only in Christ Jesus alone. Bapak Ibu, Tuhan sudah datang dalam dan melalui Yesus saja. Itulah proklamasi kita. Pertama-tama kita harus tahu bahwa Yusuf Maria yang menyambut dan mengalami arti kehadiran Allah, yang menyelamatkan Yusuf dan Maria dari dosa, dan berdampak pada keluarga Yusuf sebagai alat kehadiran Allah bagi penyelamatan dunia dari dosa. Ini penting sekali. Camkan hal ini. Lalu selanjutnya, jadi pertama-tama jangan diubah. Jangan seperti social gospel. Jangan seperti contemporary theologian yang mengedepankan keselamatan fisikal. Tapi yang benar, pertama-tama keselamatan jiwa secara total. Lalu keselamatan dari kejahatan seseorang, keselamatan dari kebodohan lewat pendidikan, keselamatan dari kemiskinan fisik, kemiskinan psikis, kemiskinan mental, ya ketakutan itu miskin. Juga agak gampang tersinggung itu orang miskin psikis. Ya, sama dengan sejumlah pemimpin agama, pemimpin negara dunia sekarang ini. Semuanya sedang sakit jiwa. Atau sedang mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Gampang tersinggung. Mau perang saja, mau keluarkan, ngancam pakai bom. Pakai bom lagi. Nuklir. Saling kayak anak kecil ya, perang-perangan di dunia ini. Ancaman, apalagi Korea Utara. Ngancam dengan membuat kapal selam dan nuklir-nuklirnya. Itu kayak anak kecil tuh. Betul-betul tidak dewasa, tidak matang, memalukan sekali. Kita selanjutnya menyelamatkan dari egoisme penguasa, egoisme pengusaha, dari bencana alam, bencana ekologis dan sebagainya. Itulah. Jadi jangan dibalik. Salvation secara spiritual by faith first, baru salvation secara jasmani sebagai buah daripada salvation secara rohani. Orang tua adalah alat kehadiran Allah bagi anak-anak. Biarlah anak-anak merasakan, mengalami kehadiran Allah melalui peran orang tua. Anak-anak adalah alat kehadiran Allah bagi orang-orang tua. Biarlah orang tua, ayah ibu, yang semakin tua, semakin sering sakit, semakin tidak kurang dayanya, kurang geraknya makin lambat, tidak berdaya, apalagi usia tua, semakin berusia. Biarlah orang-orang tua kita mengalami kehadiran Allah melalui anak-anaknya. Bapak Ibu, biarlah Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini mengalami arti kehadiran Allah. Arti kehadiran Allah melalui peran keluarga-keluarga Kristen yang mengusahakan secara prioritas keselamatan dan mengusahakan keadapan Indonesia, keberadaban. Bagi saya, kedepankan keselamatan, baru ada keadapan. Indonesia ini perlu menekankan sila keadapan, supaya orang Indonesia menjadi orang-orang beradab.
tidak suka menjelekkan sosial media, termasuk para apologetik Kristen yang merendahkan agama-agama lain, merendahkan pendeta-pendeta yang memang berbeda pendapat dan dia direndahkan, dihina-hina, tidak beradab. Saya pikir bagaimana keselamatan belum terejawanta dalam keberadaban. Harus beradab, bermoral, santun. Dan saya percaya keluarga-keluarga Kristen Indonesia adalah alat keselamatan Allah. Kehadiran Allah yang menyelamatkan di tengah-tengah Indonesia. Dan alat keberadaban menjadi kunci untuk keberadaban manusia Indonesia. Tidak suka menghina, merendahkan orang berbeda agama, berbeda suku, apalagi melarang orang beribadah. Itu orang-orang tak beradab. Ya, di negara beradab. Tapi itu hanya satu cara. Hanya Injil yang membuat orang selamat dan beradab. Hanya Injil yang menjadikan keluarga selamat dan beradab. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus.